Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naariful Ilmiah dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Nah, presentasi ini berjudul Manajemen Produksi Agribisnis di bidang hilir pengolahan komoditas jagung sebagai komoditas unggulan di Desa Grabakan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mekanisme dari presentasi ini. Di sini saya akan berperan sebagai manajer di sebuah usaha yang bergerak di bidang pengolahan jagung. Nah, karena jagung ini merupakan komoditas unggulan dari desa saya berasal, yaitu Desa Grabakan. Nah, untuk poin pembahasannya, yang pertama ada manajemen mutu produk, di mana ini akan membahas tentang bagaimana kualitas produk, keunggulan produk dibandingkan produk pesaing, dan lain sebagainya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang baik, nanti juga akan dilakukan analisis dari beberapa aspek. Dan yang kedua ada manajemen pemeliharaan, dan yang akan dibahas dari manajemen pemeliharaan ini, yang pertama ada bentuk pemeliharaan yang akan dilakukan, baik terencana maupun tidak terencana. Terus akan ada dijelaskan manfaat yang diperoleh jika seorang manajer itu menerapkan manajemen pemeliharaan yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang diharapkan. Terus yang ketiga ada manajemen persediaan. Nah, di manajemen persediaan ini nanti akan disertai dengan contoh kasus yang akan kita lakukan perhitungan bersama. Oke, yang selanjutnya akan saya bahas terlebih dahulu mengenai profil Desa Grabakan. Nah, Desa Grabakan ini merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Grabakan, Kabupaten Tuban, yang memiliki hamparan lahan yang luas dan subur yang terletak di atas pegunungan. Nah, Desa Grabakan ini memiliki potensi yang sangat bagus dalam bidang pertanian, salah satunya pada komoditas jagung. Nah, mengapa? Karena mayoritas penduduk dari Desa Grabakan ini adalah bermata pencaharian sebagai petani, dan komoditas yang dibudidayakan adalah komoditas jagung. Nah, baik teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang jagung. Mungkin di sini ada beberapa teman yang belum mengerti apa itu jagung ya. Jagung merupakan tanaman penghasil karbohidrat terpenting kedua setelah gandum dan padi. Nah, pada masa kini jagung juga sudah menjadi komponen yang sangat penting bagi pakan ternak maupun yang lainnya. Penggunaan lainnya itu bisa digunakan sebagai minyak pangan dan bahan dasar tepung maizena. Nah, jadi tepung maizena itu juga merupakan produk turunan dari jagung. Nah, berbagai macam produk hasil turunan jagung ini menjadi bahan baku produk industri maupun farmasi dan juga kosmetik dan kimia. Begitu pentingnya ya jagung pada era sekarang ini. Nah teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya di video kali ini saya memposisikan saya sebagai manajer di sebuah kedai yang di dalamnya menu makanannya adalah khusus olahan jagung. Nah, olahannya berupa bubur jagung, puding jagung, nasi jagung, jagung susu keju, dan susu jagung. Nah, pada era yang semakin modern ini, kini nasi jagung juga sudah bisa diinstankan. Nah, itu tadi menu yang ada di kedai jagung yang akan saya jelaskan. Dan yang pertama ada manajemen mutu, keunggulan kedai dan produk dari pesaing. Yang pertama, kedai saya ini mengolah khusus hanya olahan jagung. Dan yang kedua, kualitas bahan yang digunakan merupakan kualitas terbaik yang diambil langsung oleh petani di Desa Grabakan. Dan yang kedua, sebagai inovasi bagi masyarakat, di mana telah kita ketahui bahwa pada saat ini jarang sekali ada kedai yang di dalamnya itu mengolah khusus tentang jagung.
yang keempat, memiliki bentuk tampilan yang sangat bagus, baik dari kedainya maupun produknya. Dan yang selanjutnya, memiliki cita rasa yang nikmat dan khas dari pedesaan langsung. Dan yang selanjutnya ada manajemen pemeliharaan. Dan yang pertama ada aspek prevention atau untuk mencegah kegagalan. Dan yang pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan perencanaan, di mana dalam menjalankan sebuah usaha perlu adanya perencanaan yang sangat matang, karena usaha adalah sebagai aset kita gitu. Dan yang kedua ada desain tempat dan produk, di mana perusahaan atau usaha yang akan saya jalankan ini berupa kedai, dan kita harus mendesain bagaimana tempat ini bisa nyaman dan juga bagaimana produk ini bisa dikenal di masyarakat luas. Dan yang ketiga ada proses pengolahan yang sesuai standar, di mana proses pengolahan yang akan dilakukan di kedai jagung ini akan menggunakan teknologi-teknologi yang terkini dan juga terhigienis. Dan yang keempat yaitu melakukan pelatihan kepada seluruh karyawan, di mana pelatihan ini juga sangat penting bagi majunya suatu usaha. Dan yang selanjutnya ada aspek appraisal. Nah, di mana appraisal ini berarti pemeriksaan. Nah, yang pertama ada inspeksi dan pengujian produk. Sebelum dipasarkan, produk juga harus diuji secara klinis apakah produk ini layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Dan yang kedua ada peralatan uji coba produk, di mana dalam pengujian ini juga menggunakan peralatan-peralatan yang sudah menjamin. Dan yang ketiga ada operator yang akan menjalankan semua aspek pemeriksaan ini. Dan yang selanjutnya ada tujuan manajemen persediaan, di mana manajemen persediaan ini juga ada tujuannya. Yang pertama adalah untuk melakukan persediaan bahan baku secara optimal, jadi agar kita tidak membuang-buang nanti misalnya persediaannya ini terlalu berlebihan ataupun kurang. Dan yang kedua, mampu memastikan kapan stok persediaan ini akan habis, jadi kita nanti tidak akan terjadi yang namanya kehabisan stok gitu. Dan yang ketiga, mengetahui kapan harus melakukan pemesanan ulang terhadap bahan baku. Tujuannya sama seperti tadi, agar kita tidak sampai kehabisan bahan baku. Dan yang keempat yaitu menyediakan persediaan yang dibutuhkan dengan biaya yang minimum. Karena seluruh perusahaan itu juga berorientasi pada profit, sehingga biaya ini harus ditekankan pada biaya minimum, tetapi tidak boleh mengurangi dari kualitas bahan baku yang kita beli. Nah, selanjutnya ada perhitungan. Nanti saya akan tampilkan perhitungannya di sini. Ada perhitungan kualitas pesanan optimal atau EOQ, di mana biaya persediaannya ada pada titik terendah. Di mana yang selanjutnya ada biaya penyimpanan, biaya pemasaran, dan biaya safety stock. Ada reorder, kapan kita harus memesan. Nah, perhitungannya akan saya tampilkan di sini. Nah, untuk lebih lanjutnya, jika ada yang ditanyakan mengenai perhitungan, bisa langsung tanyakan di kolom komen. Oke, jadi teman-teman, berdasarkan hasil perhitungan yang sudah saya lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan tadi, kualitas optimal sebesar 70,71 kg dengan total biaya persediaan sebesar 3.042.447 dengan reorder yang akan dilakukan saat bahan baku sebesar 15.000 kg. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton presentasi ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.